Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemimpin dan manajerial. Perkenalkan dari paling ujung. Perkenalkan, nama saya Ardi Komarullah. Perkenalkan, nama saya Elvita Biasa. Nama saya Muhammad Rizdi Hamdi. Dan nama saya adalah Abdul Biasa. Saya Hasan Biasa. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok, 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Dan apa itu pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengembangkan perusahaan. Karyawan yang berada di perusahaannya akan melihat pemimpin sebagai figur yang dapat mengayomi mereka selama bekerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, seorang pemimpin mempunyai pengaruh yang paling besar dalam sebuah perusahaan, baik pengaruh terhadap perusahaan itu sendiri maupun pengaruh terhadap orang-orang yang berada di dalam perusahaan. Selanjutnya, apa itu kepemimpinan? Jadi kepemimpinan itu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai visi, strategi, dan sarana bersama. Kemampuan untuk mempengaruhi pengikut untuk mengembangkan diri mereka mencapai yang terbaik. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan apa itu manajer. Manajer adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab dalam mengatur sistem organisasi perusahaan. Manajer adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab dalam mengatur sistem organisasi perusahaan. Seluruh karyawan yang berada dalam sebuah perusahaan akan lebih sering berkomunikasi langsung dengan manajer dibanding pemimpin mengenai job desk dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Manajer juga harus memastikan bahwa seluruh karyawan menyelesaikan job desk mereka dengan baik dan benar. Selanjutnya, terdapat 4 pendapat tentang manajemen dan kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan terpisah atau tidak ada hubungan dengan manajemen. Yang kedua, kepemimpinan bagian manajemen karena fungsi manajemen adalah POLC. Yang ketiga, kepemimpinan dan manajemen bersifat tumpang tindih. Karena dalam manajemen ada kepemimpinan dan dalam kepemimpinan ada manajemen. Lalu yang keempat, manajemen adalah bagian dari kepemimpinan. Karena pemimpin harus memiliki 4 atribut dan keterampilan, yaitu 1, keterampilan kepemimpinan, atribut kompetensi profesional yang meliputi kemampuan memimpin, mengelola orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan secara produktif. Yang kedua, membuat keputusan, yaitu kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, keterampilan komunikasi secara efektif. Dan yang keempat, manajemen diri sendiri atau self management, yaitu kemampuan manajemen waktu, manajemen stres, manajemen konflik, dan mengorganisasi diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Keempat di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya tentang kepemimpinan dan manajerial. Di sini ada 3 dari mulai manajemen ini. Pertama, low level management adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional.
Manajemen ini lebih ke menggunakan keterampilan teknikal jika dibandingkan dengan komunikasi. Kemampuan yang konseptual hampir tidak terpakai sama sekali. Yang kedua berlanjut manajemen tingkat menengah atau disebut juga middle level of management. Berbeda dengan manajemen puncak, manajer tengah cenderung bekerja berimbang, mengandalkan konseptual dan manajerialnya dalam hal teknis. Lebih ke kurang membutuhkan keterampilan yang sifatnya konseptual untuk manajer menengah ini. Yang ketiga, ada top manager atau yang disebut juga top level management. Tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Dan secara langsung bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan. Umumnya, manajemen puncak hanya bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran, bukan pada hal teknis. Manajemen puncak memiliki kewenangan yang paling besar di antara manajemen yang tadi. Selanjutnya ada macam-macam teori kepemimpinan. Yang pertama ada Gridman teori. Di sini dikenal sebagai teori orang hebat. Membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat kepemimpinannya di bawah seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Nah, teori ini berkembang sejak abad ke-19. Meski tidak dapat diidentifikasi dengan suatu kajian ilmiah mengenai karakteristik dan kombinasi manusia seperti yang dapat dikatakan sebagai pemimpin hebat, tetapi banyak orang yang mengakui bahwa hanya satu orang di antara banyaknya individu pasti memiliki ciri khas sebagai pemimpin yang hebat. Yang kedua ada trait theory atau yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian, yang meyakini bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinannya. Hal ini dapat diartikan sebagai kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, dan daya tanggap. Teori kepemimpinan ini fokus terhadap analisis karakteristik mental, fisik, dan sosial guna mendapatkan lebih banyak pemahaman dan pengetahuan tentang karakteristik kita dan kombinasi karakteristik para pemimpin lainnya. Dilanjut yang ketiga ada kontingensi teori. Teori kontingensi atau yang berasal dari kata kontingensi teori menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Atas dasar teori kontingensi ini, seseorang mungkin dapat berhasil tampil dan memimpin dengan sangat efektif pada suatu kondisi, situasi dan tempat tertentu, namun kinerja kepemimpinannya berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Apabila pemimpin tersebut dipindahkan ke situasi dan kondisi lain, atau ketika faktor di sekitarnya telah berubah pula. Jadi, teori kontingensi atau kontingensi teori juga sering disebut dengan teori kepemimpinan situasional. Keempat, ada teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan yang berdasar gaya dan perilaku disebut sebagai kebalikan dari the Gridman teori. Teori berdasar gaya dan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seseorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakter bawaan dari orang tersebut. Dilanjut pula di sini ada teori ini juga menyebutkan seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif merupakan hasil dari 3 keterampilan, utama yang dimiliki individu, yaitu keterampilan yang berupa keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Dilanjut yang kelima ada behavioral theories. Behavioral theories merupakan reaksi atau trait teori. Teori perilaku atau behavioral theories ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut
Teori ini menganggap bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Selain itu, teori ini menganggap bahwa kepemimpinan yang sukses adalah kepemimpinan yang didasarkan pada perilaku yang dipelajari. Dilanjut pada nomor 6, ada yang disebut teori Servan. Teori kepemimpinan Servan atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pelayan pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikut atau anggotanya. Gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi untuk lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. Pada teori ini, pemimpin yang baik juga diharuskan bisa bersimpati dan dapat meredakan kecemasan yang berlebih pada para pengikutnya. Maka itu, fungsi kepemimpinan diberikan pada seseorang yang pada dasarnya memiliki jiwa pelayan atau melayani. Teori ini menunjukkan bahwa tugas seseorang pemimpin adalah untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang lain sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial. Baik, kita lanjut ke teori-teori di sini. Yang ketujuh yaitu teori transaksional, di mana di sini berasal dari kata transaksi. Teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini tentunya yang menjadi pelaksana adalah pemimpin dan staf atau pengikut. Ya, perjanjian ini dibuat dengan tujuan mendapat pertukaran atau transaksi yang sepadan atau saling menguntungkan antara pemimpin dan staf. Seorang staf yang dapat melaksanakan tugas dari seorang pimpinan tentunya akan dinilai lebih oleh staf karena telah melaksanakan tugas dengan baik. Bisa dapat bonus, tunjangan, ataupun mendapat kenaikan gaji, ataupun kenaikan posisi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu teori yang terakhir, yaitu teori transformasional. Di sini mengacu pada kata transformasi yang memiliki arti yaitu perubahan. Ya, teori ini merupakan teori mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal, pimpinan, ya, terhadap staf ataupun bawahan. Dapat juga organisasi bisa dalam rangka mengembangkan atau membangun semangat, mengubah kesadaran, serta memberi inspirasi, ya, demi mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini dapat bisa disimpulkan bahwa pimpinan adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengembangkan perusahaan. Karyawan yang berada di perusahaannya akan melihat pimpinan atau pemimpin sebagai figur yang dapat mengayomi mereka selama ini. Ya, yang selanjutnya itu manajer. Di sini ada keterangannya juga, seorang yang mempunyai tanggung jawab dalam mengatur sistem organisasi perusahaan. Ya, bisa dapat dibaca. Dan yang terakhir yaitu macam-macam teori. Di sini ada grid man teori, ada teori sebagaimana di atas, dan itu adalah kesimpulan dari materi ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.